Selamat sore Mbak, ada yang bisa dibantu? Ini Mas, saya mau konsultasi ke ahli gizi. Oh iya, sebentar Mbak, ini isi formunya dulu ya. Ini Mas, sudah saya isi formulir. Oke, baik, terima kasih. Tunggu sebentar ya Mbak, saya anukan ke asistennya dulu. Permisi Mbak, ini udah ada formulir yang udah diisi klien untuk melakukan gizi. Ini Oh ya baik, terima kasih, ditunggu dulu ya. ya. Permisi Ibu, ini ada pasien bernama Putri yang ingin melakukan konsultasi gizi. Oh iya baik, terima kasih ya. Atas nama Putri, silakan memasuki ruangan konsultasi gizi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aulia Dewayanti, saya ahli gizi di Poligizi Rumah Sakit Pelita Indah. Kalau boleh tahu dengan siapa ya Mbaknya? Saya Putri Mesinta Rizky. Ya baik. Bagaimana kabar hari ini Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya di sini mau konsul Ibu. Sebelumnya saya sering keluhan itu sering capek, terus sering pusing, sama kalau di kelas itu kurang konsentrasi. Oh seperti itu. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Mbak. Sebelumnya ini Mbaknya udah pernah cek kesehatan terlebih dahulu? Sebelumnya sudah pernah deteksi dan juga sudah ini didiagnosa oleh dokter itu terkena anemia. Oh seperti itu. Jadi begini Mbak, anemia itu adalah kondisi di mana kita itu kekurangan sel darah merah atau menurunnya kadar hemoglobin dalam tubuh. Nah biasanya itu karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya. Nah seperti gejala yang sudah Mbak alami itu adalah gejala-gejala dari anemia. Seperti itu Mbak. Seperti itu ya Bu. Terus apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi? Nah ya benar Mbak, itu adalah salah satu caranya, yaitu mengubah pola makan Mbak. Nah maka dari itu tujuan kita konseling pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan pola makan, mengikuti anjuran makanan untuk mencegah dan mengatasi anemia defisiensi zat besi. Nah sebelumnya Mbak ini apakah sudah pernah mengukur tinggi badan dan menimbang berat badan? Sudah pernah ya. Nah ya kalau boleh tahu berapa ya Mbak tinggi badan dan berat badannya? Tinggi badan saya itu sekitar 156 cm, sama berat badannya itu 54. Oke. Baik, berdasarkan dari tinggi badan dan berat badannya Mbak ini, Mbaknya tergolong pada status gizi normal. Kemudian kalau boleh tahu nih Mbak, apa ada keluarga yang pernah menderita anemia di keluarganya Mbak? Setahu saya tidak ada di keluarga saya yang menderita anemia. Oh gitu. Nah, Mbaknya ini apa pernah mengkonsumsi tablet tambah darah ya Mbak? Kalau tablet tambah darah itu saya jarang konsumsi. Oh oke. Kalau boleh tahu tuh kenapa Mbak? Kenapa Mbaknya ini jarang mengkonsumsi tablet tambah darah? Tidak suka sama juga males sih, sama efeknya itu kadang bikin pusing sama lemas. Seperti itu. Sekarang Mbaknya ini sekolahnya kelas berapa Mbak? Masih kelas 2 SMA. Oh kelas 2 SMA. Oke. Apa sebelumnya Mbak pernah mendapatkan edukasi mengenai anemia ini? Tidak pernah. Oh belum pernah ya. Baik Mbak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, Mbak ini bisa menceritakan apa saja yang Mbak konsumsi dari bangun tidur saat pagi sampai malam.
Jadi begini Bu, saya bangun tidur itu sekitar jam 5, terus gak langsung sarapan. Beli gorengan itu mungkin makan 2 tempe sama 1 pisang goreng. Terus untuk siangnya itu sekitar jam 1 itu saya makan nasi sama ada tempe. Terus ada ini setelah itu nyemilnya itu gak nyemil tapi minum jus buah, jus mangga. Terus habis itu malamnya saya itu konsumsi nasi sama tahu goreng, terus ada oseng kacang panjang sama nyemilnya. Gak ada sih, cuma itu aja. Dari yang Mbak ceritakan tadi itu Mbaknya cuma nyebutin kalau sayur yang Mbak konsumsi itu adalah oseng kacang panjang. Nah, apa Mbak ini nggak suka sayur atau gimana Mbak? Bisa jelaskan? Iya, gak suka sayur Ibu. Saya cuma sukanya itu ya kacang panjang itu, jadinya jarang konsumsi sayur yang lain. Kalau boleh tahu itu alasannya kenapa ya Mbak nggak suka sayur? Nah, rasanya itu Bu kadang pahit, jadinya nggak suka sayur. Mbaknya nih mulai sekarang nih harus dibiasakan ya Mbak untuk mengkonsumsi sayur karena sayur itu tinggi akan zat besi, terus ada tinggi folat juga, dan sumber vitamin. Nah, dari sayur ini juga dapat meningkatkan pencernaan yang sehat Mbak. Gitu. Tadi Mbaknya juga bilang kan kalau misalnya Mbaknya ini nggak suka nyemil. Beneran nggak nih Mbak nggak suka nyemil? Sebenarnya cemilan ada sih Ibu yang sering dimakan, kayak seperti cilok gitu sebenarnya. Baik Mbak, kalau begitu apa boleh ditunggu sebentar ya? Soalnya saya akan menghitung kebutuhan asupan Mbak dalam sehari. Nah, sambil menunggu bisa dijelaskan oleh asisten saya leaflet tentang anemia dan defisiensi zat besi. Baik. Permisi ya, di sini saya akan menjelaskan terkait leaflet tentang anemia defisiensi zat besi. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah anemia. Jadi yang pertama di sini ada mencuci tangan pakai sabun. Jadi usahakan selalu mencuci tangan pakai sabun, baik itu sebelum ataupun sesudah makan, kemudian setelah dari kamar mandi, setelah memegang barang-barang apapun itu diusahakan untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Kemudian mengonsumsi tablet tambah darah atau biasanya itu dikenal dengan TTD. Jadi tablet tambah darah ini diminum setiap hari ketika mbaknya sedang menstruasi. Namun kalau sudah selesai siklus menstruasinya itu tetap harus diminum, tapi dengan jangka waktu 1 tablet dalam 1 minggu saja. Kemudian mbaknya juga harus mengusahakan makan makanan yang kaya akan zat besi dan juga makanan-makanan yang bisa membantu penyerapan zat besi seperti kacang-kacangan, kemudian ikan laut, daging segar, sayuran hijau dan juga buah-buahan. Selain itu yang perlu diperhatikan juga, mbaknya juga harus mulai meminimalkan atau menghindari untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Contohnya seperti mengurangi minum kopi, kemudian teh dan juga minum minuman yang berwarna. Mungkin dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup mungkin ini leafletnya bisa dibawa untuk dibaca-baca lagi ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya Mbak untuk konselingnya. Nah, setelah saya hitung kebutuhan asupan energi Mbak untuk per harinya itu sebenarnya kurang Mbak. Nah, itu disebabkan Mbaknya itu nggak sarapan, terus Mbaknya itu hanya kebanyakan mengkonsumsi nabati saja, dan Mbaknya ini kurang mengkonsumsi sayuran dan juga buah gitu. Waduh, terus apa yang harus saya lakukan Ibu? Apa asupan saya itu buruk? Nah, jika Mbak terus-terusan pola makannya seperti itu dan Mbaknya hanya makan makanan yang Mbak suka saja atau yang favorit, nah hal itu sangat berpengaruh kepada anemia yang Mbak derita. Jadi Mbaknya ini hanya perlu mengikuti diet yang saya anjurkan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, Mbaknya ini harus lebih bisa untuk mewarnai atau mengubah bahan makanan serta camilan yang Mbak konsumsi. Tidak harus melulu
mengkonsumsi lauk nabati, terus mbaknya juga lebih sering mengkonsumsi buah dan juga sayuran yang mengandung zat besinya itu tinggi dan mengurangi cemilan-cemilan mbak seperti yang mbak sebutkan tadi kayak cilok, seblak gitu. Kalau boleh tahu warnanya itu seperti apa ini? Jadi mewarnai makanan ini mbaknya itu mengkonsumsi berbagai bahan makanan yang sudah terdapat di piramida makanan. Nah, apa aja sih si bahan makanan yang ada di piramida makanan ini? Mulai dari karbohidrat seperti nasi, juga roti, terus kemudian proteinnya itu ada sumber hewani dan juga nabati. Nah, hewani ini seperti dari telur ayam, terus daging ayam, juga hati ayam. Nah, lauk nabatinya itu bisa seperti tahu dan juga tempe. Kemudian dari sayuran dan buah yang dikonsumsi ini itu bisa 2-3 porsi dalam seharinya. Dan juga tidak lupa untuk melakukan berbagai aktivitas fisik mbak, kayak yang ringan-ringan aja gitu, kayak jalan pagi atau di jalan di sore hari seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Tapi yang saya takutkan ini kalau mengkonsumsi banyak makanan itu bisa menaikkan berat badan gitu. Untuk kenaikan berat badan ini mbaknya nggak usah khawatir karena kalau misalnya mengkonsumsi makanannya ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi dengan seimbang, itu malah lebih bagus perkembangannya dan untuk kebutuhan kita. Tapi kan saya ini nggak suka sayuran begitu Ibu. Apa itu bisa dimodifikasi sama orang lain atau bagaimana? Bisa lah dimodifikasi seperti yang mbak udah bilang tadi, kalau mbak kan nggak suka sayuran. Nah, sayuran itu bisa dimodifikasi, diolah lagi dengan misalnya dicampur gitu dengan daging-daging seperti daging ayam atau daging sapi yang nantinya bisa dibuat jadi nugget gitu mbak, dicampur dengan sayuran itu. Untuk buah apa juga bisa dimodifikasi seperti itu ya? Bisa. Untuk buah ini mungkin bisa dicampur ke dalam puding gitu, jadi pudingnya dikasih buah-buahan. Oh iya, saya juga pernah sih puding buah, berarti buah-buahnya itu dijadiin manisan gitu di puding atau Iya, dijadikan seperti topping gitu di atasnya juga boleh. Yang penting mbaknya mengkonsumsi sayuran dan buah itu walaupun dimodifikasi. Jadi seperti itu ya. Baik, terima kasih atas sarannya. Saya akan mengikuti saran yang telah diberikan oleh Ibu. Iya, baik mbak, kalau begitu tadi leafletnya itu bisa dibawa ya, dan di leafletnya itu ada nomor telepon saya. Jadi kalau misalnya mbak masih ada pertanyaan, bisa chat saya aja atau telepon juga nggak apa-apa. Baik, terima kasih Ibu. Akan saya bawa leafletnya ini. Ya. Untuk konseling gizinya ini nanti akan berlanjut ya mbak hingga anemia yang mbak derita ini itu sembuh. Dan konseling ini bisa kita rencanakan untuk 2 minggu mendatang, dan juga proses konseling yang hari ini sudah cukup sampai sekian. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama mbak. Saya permisi. Iya mbak.